Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok C4 untuk kelas mata kuliah eksperimen teknik biomedis 2. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu hasil kami mengikuti webinar untuk tema transformasi wavelet. Next. Yang pertama untuk anggota kelompok, yaitu ada saya, Dwita Rahmadini Hendri dengan NIM akhir 051. Halo, saya Tenggus Maindan Pendangan dengan NIM akhir 061. Saya Sulaiman Syarifmana dengan NIM 062. Untuk webinar yang kami ikuti itu berasal dari Pahlavi Engineering College, yang mana webinar ini berjudul Wavelets and Their Applications yang diselenggarakan oleh The Department of Electronics and Communication Engineering dengan pembicara Dr. K. Mahana Prasad yang merupakan postdoctorate research fellow dari UTAR, Malaysia, dan juga merupakan Associate Professor dari School of Electronic Engineering atau SAINS dari FIT. Untuk webinar ini dilaksanakan pada 21 Juli 2020. Untuk pendahuluannya, yang pertama, pemrosesan data itu merupakan langkah penting untuk menyaring data, terutama menyaring penggunaan data pada skala besar, seperti pada database. Untuk melakukan machine dan juga deep learning, itu perlu dilakukan pemrosesan data dari data mentah menjadi data yang dapat digunakan oleh komputer. Nah, wavelet transform itu pada data cleaning merupakan salah satu tipe pre-processing data yang dapat membantu mempersiapkan data yang dapat diproses atau yang nantinya dapat digunakan oleh komputer, sehingga algoritma itu dapat bekerja lebih akurat dan juga efektif. Preprocessing data ini akan bekerja dengan mengurangi elemen yang tidak diperlukan dari data yang nantinya akan digunakan dengan cara transformasi. Transform secara umum yaitu ketika kita mengkonversi sinyal dari satu domain ke domain yang lain. Contohnya pada domain time domain signal menjadi frekuensi domain itu menggunakan Fourier transform. Kegunaan dari transfer ini yaitu yang pertama mempercepat komputasi dan yang kedua adalah mengurangi data yang tidak penting. Selanjutnya untuk Fourier analysis, yang pertama itu untuk Fourier analysis merupakan analisis yang merincikan sinyal menjadi unsur sinusoida dengan frekuensi berbeda. Kemudian untuk analisis ini terdapat kelemahan, yaitu ketika mentransformasikan ke domain frekuensi, maka informasi waktu akan hilang. Dan saat mengamati transformasi Fourier dari sinyal, tidak mungkin untuk mengamati langsung kapan sebuah peristiwa terjadi. Pada Fourier analysis itu terdapat STFT atau Short Time Fourier Analysis, yang berfungsi untuk menganalisis bagian kecil dari suatu sinyal. Yang nantinya analisis ini akan diamati berdasarkan frekuensi dan juga waktu menggunakan windowing. Yang mana windowing ini akan menampilkan frekuensi dan juga waktu. Kelebihan dari windowing ini adalah membantu pengamatan terhadap informasi waktu dan juga frekuensi pada sinyal tertentu. Kemudian resolusi waktu bersifat baik ketika frekuensi tinggi. Untuk kekurangan dari STFT yaitu resolusi waktu dan frekuensi tetap. Jadi ketika resolusi frekuensi dinaikkan, maka resolusi waktu akan menurun. Selanjutnya untuk wavelet transform. Wavelet transform menggunakan model wavelet untuk melakukan analisis. Transformasi ini bersifat menyerupai STFT tetapi lebih kompleks. Yang mana wavelet transform itu melakukan analisis sinyal dengan menggandakan sinyal menggunakan window function. Wavelet adalah gelombang dengan durasi yang sangat terbatas dan memiliki nilai rata-rata 0. Kemudian wavelet analysis adalah dengan menguraikan sinyal dan skala menjadi bentuk original atau model wavelet yang nanti akan digunakan untuk melakukan analisis oleh wavelet transform. Yang keenam, wavelet transform ini hanya menyediakan pita frekuensi apa yang tersedia pada interval waktu.
Untuk jenis dari wavelet transform, yang pertama itu ada CWT atau Continuous Wavelet Transform, yang mana CWT ini didefinisikan sebagai penjumlahan seluruh waktu sinyal dikalikan dengan fungsi wavelet yang skala dan fungsinya diubah. Kemudian selain CWT ada DWT yaitu Discrete Wavelet Transform, kemudian ada FWT, Fast Wavelet Transform, kemudian ada Wavelet Package, dan yang kelima itu ada Complex Wavelet Transform. Selanjutnya adalah apa yang sedang dilakukan oleh wavelet transform. Nah, jadi sinyal dalam domain waktu, itu yang dimana pada gambar berwarna ungu, itu dengan wavelet yang akan digunakan, yang itu berwarna merah, kemudian akan di scale dan di shape atau translate hingga menghasilkan sinyal yang berwarna hijau, yang kemudian dilakukan dengan sinyal dalam domain waktu, dan hasil dari perkalian untuk total time series akan mendapat koefisien wavelet pada waktu T dan scale S. Lalu untuk pesan dari scaling itu sama seperti kompres ataupun melegangkan sinyal, yaitu pada time scale di mana pada gambarnya contohnya ada untuk sinyal sinus, ketika nilai A-nya diturunkan sehingga menghasilkan nilai T-nya yang akan semakin tinggi, sehingga jadinya sinyal sinus akan semakin melegang ataupun semakin memendek. Dan begitu juga untuk yang digambar di bawah untuk bentuk dari sinyal wavelet. Lalu ketika menggunakan low scale atau compress wavelet, maka detail itu akan lebih cepat berubah hingga menghasilkan frekuensi yang lebih besar. Dan jika ketika menggunakan high scale atau step wavelet, maka lebih lambat terjadi perubahannya dengan situ yang asal sehingga menghasilkan frekuensi yang lebih kecil. Menggunakan low atau high scale ini disesuaikan dengan data yang akan dicari pada sinyal. Lalu untuk shifting itu adalah pengertiannya adalah pergeseran wavelet untuk sejauh nilai pada nilai K. Seperti pada gambar, di mana sinyal wavelet itu bergeser sejauh K. Lalu untuk wavelet function sendiri, itu rumusnya adalah seperti pada gambar, di mana itu I untuk A, B, nilai X sama dengan 1 per akal A, di mana A adalah scale coefficient, untuk C, X, dan B, di mana B adalah scale coefficient per A. Lalu untuk pada dua dimensi, itu rumusnya mirip, akan tetapi nilai B atau scale coefficient terdapat untuk nilai X dan untuk nilai Y. Lalu untuk koefisien plot, itu dapatkan hasil dari waveletnya akan didapatkan pada seperti gambar. Di mana pada gambar, jika untuk yang small frekuensi, itu dia yang lebih berwarna gelap. Dan untuk yang large frekuensi, itu yang warna terang, seperti pada gambar. Lalu untuk wavelet sendiri memiliki beberapa macam, di mana yang paling umum digunakan itu adalah untuk wavelet Hall dan untuk DWT. Di mana untuk Hall function itu bentuknya mirip seperti step, dan untuk yang DWT bentuknya seperti spek pada gambar. Dan untuk macam seperti yang DWT itu dia umumnya itu ditulis dengan nama DBN, di mana nilai N itu adalah sebuah order. Di mana pada gambar yang sebelah kanan itu ada untuk nilai DB2 hingga dengan DB10. Di mana sinyal tersebut adalah untuk sinyal DB yang sama namun di shift. Lalu juga ada beberapa macam lain, itu seperti ada Gaussian, Mexican Head, Molet, dan Mayo. Lalu untuk continuous wavelet transform atau CWT, untuk caranya adalah pertama dengan meletakkan wavelet dan dibandingkan dengan bagian pada awal dari sinyal yang original dan dikalkulasi koefisien korelasinya. Kemudian menggeser wavelet ke kanan dan ulangi step di atas hingga mencukupi semua sinyal. Lalu yang selanjutnya adalah untuk scale atau phase wavelet dan ulangi lagi langkah yang di atas. Ulangi semua langkah tersebut untuk semua scale dengan contoh gambarnya seperti pada gambar di samping tersebut. Lalu untuk discrete wavelet transform atau DWT,
itu dia dapat memberikan informasi yang cukup untuk menganalisis dan menganalisis sinyal asli dalam waktu komputasi yang lebih singkat dan lebih tidak berat. Sehingga JWT itu lebih mudah diaplikasikan dibandingkan dengan CWT. Lalu untuk dekomposisi, terdiri dari dua bagian, yaitu untuk analisis dan bagian mendekomposisinya, dan di reverse kembali atau sintesis. Dengan menggunakan ada low pass total, dia dapat menghasilkan informasi untuk sinyal low frekuensi dan atau approximation coefficient. Sedangkan untuk jika menggunakan high pass total, akan memberikan informasi untuk high frekuensi atau details coefficient. Lalu untuk analisa atau sintesis dari discrete wave transform. Pada sinyal, yaitu yang bernoise itu terfilter, dapat memiliki dua laju filter. Yang pertama masuk ke dalam filter low pass, yang dimana sinyal yang masuk ke dalam low pass ini akan menjadi approximation, sedangkan sinyal yang masuk filter high pass akan menjadi details. Coefficient wavelet. Pada AD atau analysis decomposition, bagian terdapat filter dan sampling ataupun subsampling. Dengan aktivitas berupa interpolasi dan desimasi atau decimation. Dari 1000 sinyal yang ada, didesimasikan oleh sampling pertama menjadi 500. Bagian atas berupa detail dan bagian bawah berupa approximation. Yang pada bagian bawah yang menggunakan low pass filter, sinyal yang 500 yang ada itu dibagi lagi menjadi 150. Yang dimana terdapat sinyal asli pada salah satu cabangnya. Karena bagian atas high pass filter ini masih memiliki noise, ini disebut teknik multi decomposition. Pada SR atau synthesis reconstruction menggunakan interpolasi. Interpolasi menggunakan faktor 2 yang kemudian dapat disambungkan pada low pass filter dan high pass filter. Hasil yang didapatkan berupa sintesis dan sinyal dapat menjadi bebas noise. Approximation dan details. Pada approximation, sinyal didapatkan dari low pass filter. Sinyal yang ada, contohnya X dan Y, dirata-ratakan. Misalnya X tambah Y dibagi 2. Hasil sinyal berfrekuensi rendah. Sedangkan pada details, sinyal didapat dari high pass filter. Sinyal yang ada dikurangi dengan satu sama lain yang kemudian dibagi 2 pula. Misalnya, Y kurangi X per 2. Hasil sinyal ini berfrekuensi tinggi. Lalu untuk image processing, yang pertama, caranya image didecompose ke domain wavelet. Yang kedua, mengubah coefficient wavelet seperti denoising, compression, dan lain-lain sesuai dengan aplikasi yang dipakai. Kemudian image direkonstruksi ulang atau disintesis ulang dengan koefisien yang telah diubah. Kemudian untuk coding subband dan analisis multi resolusi. Resolusi sinyal atau jumlah detail informasi dalam sinyal ini diubah oleh operasi filter. Skalanya diubah dengan upscaling dan downscaling. Subsampling sebuah sinyal itu mengurangi frekuensi sampling. Seperti dari 1000 sinyal jadi 500, berarti subsampling 2, karena dibagi 2. Lalu untuk upsampling sinyal sendiri yaitu menaikkan frekuensi sampling dengan menambah jumlah sampel pada sinyal. DWT menganalisa sinyal pada band frekuensi berbeda dan resolusi berbeda dengan dekomposisi sinyal membentuk approximation dan details. DWT juga memakai fungsi scaling dan fungsi wavelet, yang dimana scaling dengan low pass filter dan wavelet dengan high pass filter. Nah, ini terdapat implementasi 2D DWT. Pada implementasi terdapat high pass filter itu details pada bagian atas, sedangkan untuk low pass filter approximation pada bagian bawah. Tahapan kemudian berlanjut ke dalam kolom yang merupakan hasilnya itu berupa suatu dekomposisi sinyal input image awal. Terdapat 4 band di sini, yaitu LL, HL, HH, dan LH. LL adalah low frequency low, sedangkan LH adalah low frequency high pass filter, HL adalah high frequency low pass filter, dan HH adalah high frequency. Yang pada LL itu atau low frequency dikomposisi terus-menerus yang kemudian dapatkan informasi yang ada. Lalu untuk rekonstruksi atau sintesis, menggunakan interpolasi. Dapat dilihat terdapat 4 band filter, yaitu LL, LH, HL, dan HH pada proses rekonstruksi. Proses melibatkan low pass dan high pass filter yang dapat menangkap sinyal menjadi original image yang ada.
aplikasi atau penggunaannya. Yaitu dapat digunakan untuk mengkompresi data dan gambar, dapat untuk mengenali pola, dapat untuk menganalisa tekstur, dapat digunakan untuk denoising, mengubah ukuran gambar, mengambil gambar, dan objek tracking. Contohnya, di sini terdapat sinyal awal, kemudian sudah di denoising, kemudian ini terdapat residualnya. Nah, ini hasilnya kemudian terdapat D3, yang dimana D itu berupa detailsnya. Lalu untuk JPEG 2000. Pada operasi JPEG 2000, harusnya yaitu yang pertama, terdapat gambar berwarna, kemudian di COM dan detail, yang dimana COM-nya terdapat CB-COM dan CR-COM. Kemudian di trans, kemudian dilakukan QUAN, kemudian dilakukan entropy coding, selanjutnya dilakukan BITSTR assembly, yang kemudian hasilnya menjadi BITSTR akhir. Kemudian DWT level. Ini merupakan tingkatan pada DWT, yang dimana hanya bagian kecil koefisien yang membutuhkan coding. Dekomposisi DWT menggunakan 5 jumlah level. Karena dekomposisi lebih lanjut dapat meningkatkan performa yang dimana hasil banyaknya sudah sangat kecil. Sistem juga dapat untuk melakukan image fusion, yang dimana dapat menggabungkan dua gambar yang berbeda. Berikut presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.